Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat, Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, saya minta satu orang untuk mengisi doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan agama yang selanjutnya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa kita. Baik, selanjutnya di sini saya minta adik-adik semua menyiapkan buku, tulis dan buku tema 8 pelajarannya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, jadi di sini kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi siklus air, yang dimana nanti pada akhir atau sebagai proyek kita akan bersama-sama praktik bagaimana siklus air itu terjadi di bumi. Oke, sebelum lanjut di sini saya mau bertanya, mungkin ada yang tahu apa itu siklus air? Tekanan air, Pak. Mungkin ada yang tahu bagaimana proses siklus air itu terjadi? Tidak tahu. Oke, karena tidak tahu ya, jadi saya minta untuk semuanya tolong perhatikan video yang saya buat. Siapa? Halo sobat pelajar, kembali lagi di ruang belajar channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa digunakan untuk mandi, bercuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang kita makan tidak pernah habis? Itu karena terjadi berkumpul atau berair. Tolong perhatikan semuanya dengan air yang Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu mengalir ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitation. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau apakah semuanya suaranya terdengar jelas? evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan di bumi. Proses penguapan terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang bentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke darat tinggi. Berikutnya, titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dalam rendah dan akan menyusut dan berlaku secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Dan dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap dan berubah menjadi secepatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menyimpan penggunaan air. Oke, selanjutnya di sini tolong perhatikan setelah kalian memahami ide tadi. Di sini kita akan bersama-sama membahas satu tentang proses-proses siklus air. Oke. Tadi siapa yang jawab? Siapa yang tahu apa itu pengertian siklus air? Putaran air, Pak. Oke, jadi siklus air merupakan tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi itu pengertian dari siklus air. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana siklus air itu sendiri terjadi. Jadi untuk proses siklus air itu sendiri, yang pertama itu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi. Jadi untuk evaporasi itu sendiri, mungkin ada yang bisa baca. Silakan. Evaporasi adalah air dilalui. Suaranya Evaporasi air dilalui sungai dan danau meluap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Oke, jadi evaporasi itu sendiri singkatnya
membentuk titik-titik air. Oke, jadi setelah air itu sendiri mengalami penguapan, dia akan membentuk titik-titik atau biasa kita sebut awan. Jadi kita disebut kondensasi. Yang selanjutnya itu transpirasi. Transpirasi ini sama seperti evaporasi tadi, cuma di sini proses. Kalau transpirasi ini proses penguapan yang terjadi itu terjadi pada tumbuhan di bumi. Sedangkan evaporasi tadi itu kan air lalu. Oke, selanjutnya di sini untuk proses siklus air yang terakhir itu namanya presipitasi, yang dimana angin akan membawa awan tersebut ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian awan tersebut akan turun menjadi hujan dan kembali lagi ke air, ke danau, sungai, dan kembali lagi ke laut. Jadi itu makanya prinsip dari bumi ini cenderung tetap jadi singkatnya kesimpulannya di sini jadi seperti ini. Prinsip dari bumi bagaimana perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi bisa diperhatikan evaporasi seperti ini ketika air menguap naik ke atas untuk awan, kondensasi, lalu awan tersebut terbawa angin dan menurunkan air ke air untuk presipitasi. Air ini pun akan kembali lagi ke laut atau ke dalam kembali. Jadi seperti ini. Oke, yang selanjutnya di sini adalah air hujan yang jatuh, di mana itu akan sebagian diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Yang dimana air yang diserap oleh tanah ini bisa didapatkan terbiasa didapatkan oleh manusia dengan cara membuat sumur. Lalu yang selanjutnya adalah air yang tidak terserap oleh tanah, yang dimana air tersebut akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah, sungai, danau, dan laut. Air permukaan ini cenderung lebih kotor karena tidak diserap langsung oleh tanah. Biasanya air permukaan ini kaya mengandung lumpur dan tentunya tidak terlalu bersih. Jadi seperti ini. Oke, untuk teks yang ketiga silakan Dharma untuk bisa membaca. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan kurangnya penguapan air sebagai membentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan, akan semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur pun menjadi kering. Saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah cukup jelas ya? Ya, Pak. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan atau hari-hari akan mengerjakan soal ini yang sebanyak 5 soal. Jadi saya minta adik-adik kalau dikerjakan. Apakah semuanya dengan jelas? Bisa Pak? Ya, Pak, ya. Oke, apakah semua sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk kita akan selanjutnya di sini kita akan sama-sama membahas soal-soal di FKB-nya. Jadi yang pertama itu bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Ada yang bisa jawab? Sesuai dengan jawabannya? Mungkin dapat silakan? Ya, Pak. Ya, silakan. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Lalu uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih yang siap digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama Pak. Oke. Lalu untuk soal yang kedua, apa yang disebut dengan air tanah? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, silakan. Air tanah adalah air yang dapat diserap oleh tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Oke. Itu saja? Saya Pak. Oke, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Pak.
Jadi untuk bahan-bahannya itu plastik berkancing, air hangat, dan warna. Tutup Pak. Ya. Lalu kemudian ditutup. Jadi di sini saya meminta untuk adik-adik semua tolong perhatikan apa yang terjadi pada plastik tersebut setelah kita menuangkan air hangat. Dua Pak. Panas, dua. Dua kunci. Oke, tolong kita. Oke, jadi untuk proses yang terjadi di dalam plastik ini itu sama dengan proses siklus air yang terjadi di bumi kita. Jadi di mana air laut atau air danau ini menguap ke atas, itu disebut evaporasi, lalu membentuk embun-embun ini, itu disebut kondensasi. Lalu yang terakhir, setelah itu dia akan mencair lagi, itu yang disebut presipitasi. Bisa diperhatikan apakah uap-uap yang mencair ini itu sama dengan warna air yang menguap tersebut atau berbeda, atau lebih bersih. Jadi bersih, ya, jadi seperti itu. Setelah adik-adik mempelajari bagaimana siklus perputaran air tadi dari pertanyaan yang sudah ada, kira-kira menurut adik-adik semuanya, jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, apakah air di bumi itu bisa habis? Tidak. Ya betul, jadi jawabannya itu tidak, karena air di bumi itu cenderung mengalami perputaran. Jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah air di bumi itu tidak bisa habis karena mengalami perputaran. Namun di sini ketika terjadi kelangkaan air atau musim kemarau, tentunya kita harus menghemat air dengan cara yang pertama itu mematikan keran kalau tidak dipakai. Ketika terjadi musim kemarau, kita diminta untuk sehemat mungkin dalam menggunakan air. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja materi pelajaran pada kita hari ini. Apa adik-adik semua kita paham bagaimana proses dari siklus air itu sendiri? Oke. Itu untuk adik-adik yang mau bertanya mungkin atau belum paham, ada yang ingin bertanya? Paham Pak. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan atau saya akan memberikan tugas evaluasi kepada adik-adik semuanya. Jadi tolong menjawab. Ya, yang sudah selesai silakan maju ke depan tunjukkan. Sebelum kita menutup pembelajaran di sini, saya meminta seseorang untuk memimpin teman-teman berdoa. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya,